Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Mariana Sidika dari kelas 2 PA 17. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul perilaku dalam kelompok. Adapun beberapa submaterinya, yang pertama definisi kelompok sosial menurut para ahli dan perbedaannya, yang kedua ada peran sosial, yang ketiga ada materi peran gender, selanjutnya ada materi kohesivitas kelompok, dan yang terakhir social facilitation. Untuk submateri yang pertama mengenai definisi kelompok menurut para ahli, yang pertama dari Cartwright, menurutnya kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling bergantung dalam rangka memenuhi kebutuhan atau tujuan bersama yang menyebabkan satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Yang kedua, menurut Homans, kelompok adalah sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga setiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Yang ketiga, menurut Ahmad, kelompok adalah sejumlah orang yang berhubungan atau berinteraksi antara satu dengan yang lain yang secara psikologis sadar akan keberadaan yang lain, yang menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok. Dan yang terakhir, menurut Mulyana, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Nah, jadi terdapat perbedaan definisi kelompok menurut 4 ahli tersebut. Yang pertama, menurut Cartwright, lebih menekankan pada interaksi dan saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama. Ahmad menekankan pada psikologis yang sadar akan keadaan yang lain dan menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok, sedangkan menurut Homans menekankan pada komunikasi dalam jangka waktu tertentu dan dapat berkomunikasi secara langsung. Yang terakhir, menurut Mulyana, ia menekankan pada interaksi yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan memandang diri sebagai bagian dari kelompok tersebut. Submateri yang kedua yaitu mengenai peran sosial. Peran sosial adalah setiap tindakan atau perilaku yang diharapkan atau dianggap tepat oleh masyarakat atau kelompok tertentu berdasarkan status atau posisi seseorang dalam masyarakat atau kelompok tersebut. Peran sosial seringkali melibatkan serangkaian tugas atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu sesuai dengan posisi sosial mereka, seperti menjadi orang tua, anak, siswa, pekerja, pemimpin, dan sebagainya. Peran sosial juga dapat didefinisikan sebagai ekspektasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap perilaku individu yang sesuai dengan posisi sosialnya. Dalam banyak kasus, peran sosial dapat berubah tergantung pada situasi dan lingkungan, serta dapat ditetapkan oleh kelompok sosial yang berbeda-beda. Masih mengenai peran sosial, setiap individu dianggap memiliki peran sosial tertentu yang ditentukan oleh faktor seperti usia, jenis kelamin, status sosial, dan pekerjaan. Peran sosial memiliki fungsi penting dalam membentuk identitas individu dan memastikan stabilitas dalam kelompok atau struktur sosial. Dalam menjalankan peran sosialnya, individu dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, peran sosial seorang guru adalah untuk memberikan pendidikan dan membantu siswa dalam pembelajaran, sedangkan peran sosial seorang ibu adalah untuk merawat anak-anak dan keluarga. Dengan menjalankan peran sosial yang telah ditetapkan, individu dapat membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Submateri yang ketiga mengenai peran gender. Peran gender itu mengacu pada cara individu, kelompok, atau masyarakat memandang, memahami, dan memperlakukan perbedaan gender. Peran gender terbentuk oleh norma-norma, nilai-nilai, dan tuntutan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin tertentu. Peran gender mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk interaksi sosial, pekerjaan, politik, dan budaya. Karena peran gender adalah konstruksi sosial, perannya dapat berbeda-beda antara budaya dan masyarakat yang berbeda.
Masih mengenai peran gender, dalam banyak budaya, peran gender tradisional membagi tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sering dianggap lebih dominan dan memiliki kekuatan fisik yang lebih besar, sementara perempuan dianggap lebih emosional dan memiliki peran dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Namun, dalam masyarakat modern, peran gender semakin fleksibel dan berubah-ubah sehingga memungkinkan laki-laki dan perempuan mengambil peran yang berbeda-beda dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Hal ini berdampak pada keseimbangan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Materi selanjutnya mengenai kohesivitas kelompok. Apa sih kohesivitas kelompok itu? Kohesivitas kelompok mengacu pada tingkat kekuatan hubungan antara anggota kelompok yang berbeda dalam suatu kelompok. Ini mencakup berbagai faktor seperti kesamaan tujuan, identitas kelompok, kepercayaan, dukungan sosial, dan ketergantungan antara anggota kelompok. Semakin kuat kohesivitas kelompok, semakin sulit bagi anggota kelompok untuk meninggalkan kelompok, dan semakin besar kemungkinan bahwa mereka akan bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi? Yang pertama ada kesamaan tujuan. Jadi semakin mirip tujuan anggota kelompok, semakin tinggi kohesivitasnya. Yang kedua ada interaksi positif. Anggota kelompok yang sering berinteraksi dan bertukar informasi secara positif akan lebih cenderung merasa dekat dan memiliki kohesivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, identitas kelompok yang kuat. Jadi jika anggota kelompok merasa kuat sebagai anggota kelompok, mereka akan lebih mungkin untuk tetap bersama dan memiliki kohesivitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu ketergantungan. Jadi semakin tergantung anggota kelompok satu sama lain, semakin tinggi kohesivitas kelompok. Selanjutnya konflik. Konflik yang sering dan serius antar anggota kelompok dapat merusak kohesivitas kelompok. Yang terakhir yaitu dukungan kelompok. Anggota kelompok sosial merasa didukung oleh rekan-rekan mereka akan lebih mungkin untuk tetap bersama dan memiliki kohesivitas yang lebih tinggi. Nah, jadi kohesivitas kelompok yang tinggi dapat memiliki banyak manfaat, seperti peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja, tapi juga dapat menghasilkan tekanan kelompok yang tinggi dan mendorong konformitas yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kohesivitas kelompok seimbang dengan kebutuhan individu dan kelompok secara keseluruhan. Masuk pada submateri yang terakhir mengenai social facilitation. Apa sih social facilitation itu? Social facilitation adalah proses di mana kehadiran orang lain dapat mempengaruhi kinerja individu dalam situasi tertentu. Secara khusus, social facilitation terjadi ketika kehadiran orang lain meningkatkan kinerja individu dalam tugas-tugas yang sudah dikuasai dengan baik, namun dapat menurunkan kinerja individu dalam tugas-tugas yang belum dikuasai dengan baik. Social facilitation dipelajari dalam bidang psikologi, yaitu psikologi sosial yang memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi sosial dapat mempengaruhi kinerja individu. Contohnya dalam bidang olahraga, kehadiran penonton dapat meningkatkan kinerja atlet yang terampil, tapi dapat menurunkan kinerja atlet yang masih pemula. Begitu juga dalam lingkungan kerja, kehadiran rekan kerja dapat meningkatkan produktivitas individu yang sudah terampil dalam tugas-tugas, tapi dapat menurunkan kinerja individu yang masih belajar atau cemas. Selanjutnya, apa sih faktor penyebab social facilitation? Ada 3 faktor. Yang pertama alertness, itu diartikan ketika kehadiran orang lain dapat membuat kita lebih siaga atau kewaspadaan. Yang kedua ada distraction, itu didefinisikan sebagai kehadiran orang lain dapat mengalihkan perhatian kita saat menyelesaikan tugas. Yang terakhir, yang ketiga ada evaluation apprehension, diartikan sebagai kehadiran orang lain dapat membuat kita lebih peduli penilaian orang lain terhadap diri kita. Masih mengenai social facilitation, konsep ini pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog bernama Norman Triplett pada tahun 1898 yang menemukan bahwa para pesepeda cenderung lebih cepat dalam sebuah balapan ketika mereka bersama-sama daripada ketika mereka bersepeda sendirian. Fenomena ini kemudian diidentifikasi oleh Norman Triplett
dan dikaji lebih lanjut oleh para ahli di bidang psikologi sosial. Dan ditemukan bahwa social facilitation terjadi dalam berbagai konteks seperti dalam lingkungan kerja, olahraga, dan pendidikan. Nah, jadi sejak studi awal, para peneliti mengidentifikasi 3 faktor yang mempengaruhi social facilitation. Yang pertama itu faktor afektif, termasuk presentasi diri dan kecemasan. Yang kedua faktor kognitif, termasuk distraksi dan perhatian. Dan yang terakhir, yang ketiga, faktor fisiologis yang mengacu pada perubahan fisik yang membantu orang melakukan tugas tertentu. Social facilitation berkaitan erat dengan teori psikologi yang lain yang disebut sebagai hukum Yerkes-Dawson. Gagasan ini mengorelasikan perbedaan dalam kinerja tugas dengan seberapa akrab orang tersebut dengan tugas yang bersangkutan serta dengan kompleksitas tugas tersebut. Selanjutnya mengenai contoh social facilitation di sekeliling kita. Jadi contohnya di dalam ruang kelas, orang mahasiswa cenderung lebih produktif dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang rumit ketika dikelilingi oleh teman sekelas dibandingkan ketika mengerjakan sendirian di rumah. Sekian presentasi mengenai perilaku dalam kelompok dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.